kami dari kelompok 3, yaitu kelompok Tax Treaty antara Yordania dan Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Davina Putri dengan NIM 4322010022. Perkenalkan, nama saya Nembara Badani dengan NIM 4322201038. Perkenalkan, saya Amanda Puspita Ayu dengan NIM 4322010017. Perkenalkan, nama saya Najwa Akila dengan NIM 4322010023. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila dengan NIM 4322210003. Baik, yang pertama saya akan masuk ke dalam pengertian dan tujuan Tax Treaty sebelum kita masuk ke materi Tax Treaty antara Yordania dan Indonesia. Jadi Tax Treaty tersebut diartikan sebagai kebijakan antara dua negara yang berbentuk perjanjian, yang dimana isinya itu mengatur tentang pembagian alokasi pajak dari penghasilan yang timbul dari transaksi di dua negara tersebut. Tujuan dari Tax Treaty tersebut adalah untuk menghindari pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak dengan mengatur pembagian hak pemajakan antara dua negara secara lebih adil dan jelas. Selanjutnya kita langsung masuk ke histori dari Tax Treaty antara Yordania dan Indonesia, sejarah dan penandatanganan. Jadi persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiyah tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan itu ditandatangani pada tanggal 12 November 1996 di Amman, Yordania. Persetujuan ini disahkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 151 tahun 1998 pada tanggal 18 September 1998. Persetujuan ini mulai berlaku pada 22 Desember 1998, yaitu 30 hari setelah pertukaran instrumen ratifikasi sesuai pasal 28 ayat 1 dari perjanjian, dan mulai diterapkannya atau effective date-nya di tanggal 1 Januari 1999, yaitu untuk tahun pajak yang dimulai setelah tanggal mulai berlakunya. Lalu selanjutnya, isi dan bagian dari Tax Treaty tersebut adalah yang pertama di sini ada pokok-pokok isi persetujuan, yang dimana persetujuan berlaku bagi penduduk atau orang pribadi atau badan dan salah satu atau kedua negara yang berpihak. Lalu ada jenis-jenis pajak yang dicakup di Indonesia, yaitu persetujuan mencakup pajak penghasilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dan perubahannya di Yordania. Lalu tarif pemotongan pajak yaitu pada bunga 10% dari jumlah bruto, lalu ada royalti 10% dari jumlah bruto. Lalu perjanjian yang mengatur beberapa jenis penghasilan di Indonesia Yordania yang sudah disahkan pada tahun 1996 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 1999, yang dimana di sini ada pasal 1 yang itu menyebutkan bahwa perjanjian ini berlaku untuk orang pribadi dan badan hukum yang merupakan penduduk Indonesia atau Yordania. Dan di pasal 2 yaitu menyatakan bahwa perjanjian ini mengatur pajak atas penghasilan di kedua negara. Di Indonesia itu berlakunya pajak penghasilan atau PPH, dan di Yordania itu pajak penghasilan, pajak distribusi, dan pajak jasa sosial. Lalu pada pasal 4, yaitu seseorang yang dianggap sebagai penduduk kedua negara, maka penentuan tempat domisili untuk tujuan pajak ditentukan berdasarkan yang pertama ada tempat tinggal, lalu yang kedua ada pusat kepentingan ekonomi, yang ketiga ada tempat kebiasaan tinggal, dan yang keempat ada kewarganegaraan. Lalu pada pasal 5 yaitu bentuk usaha tetap atau BUT, yaitu tempat tetap di mana kegiatan usaha dijalankan. Contohnya kantor, cabang, pabrik, tambang. Lalu BUT tidak termasuk kegiatan persiapan atau penunjang, yaitu sekedar penyimpanan barang atau pengumpulan informasi. Lalu dividen pada pasal 10 yaitu dividen yang dibayarkan oleh perusahaan yang kedudukannya di Indonesia atau Yordania kepada penduduk negara lainnya. Di sini ada Indonesia yang membayarkan dividen sebesar 100 juta kepada investor Yordania, maka maksimal pajak yang dipotongnya adalah pihaknya 10 juta. Selanjutnya ada bunga atau interest pada pasal 11. Bunga yang dibayarkan dari satu negara ke penduduk negara lain itu dikenakan pajak maksimal 10% dari jumlah bruto. Tapi ada pengecualian kalau bunga itu dibayar oleh pemerintah, bank sentral, atau institusi negara, maka bisa dibebaskan dari pajak di negara sumber. Selanjutnya ada royalti pada pasal 12, yang dimana royalti dari hak cipta paten, merek dagang, atau sewa peralatan juga dikenai pajak maksimal 10% dari jumlah bruto royalti. Contohnya kalau perusahaan dari Yordania bayar royalti sebesar 200 juta ke perusahaan Indonesia, maka pajaknya maksimal 20 juta.
Lalu ada laba usaha pada pasal 7. Laba usaha hanya akan dikenakan pajak di negara tempat perusahaan itu berdomisili. Tapi kalau perusahaan itu punya BUT atau bentuk usaha tetap di negara lain, maka bagian laba yang berasal dari BUT itu boleh dikenai pajak di negara tempat BUT berada. Selanjutnya ada transportasi internasional pada pasal 8. Untuk laba dari pengoperasional kapal atau pesawat yang lintas negara, pajaknya hanya dikenakan di negara domisili perusahaan saja. Jadi bukan di negara tujuan. Nah, selanjutnya ada penghasilan dari harta tak gerak pada pasal 6. Kalau penghasilan berasal dari properti seperti tanah, pertanian, atau kehutanan, maka pajaknya dikenakan di negara tempat properti itu berada. Selanjutnya ada penyesuaian transfer pricing pada pasal 9. Kalau ada dua perusahaan yang saling terkait dan mereka pasang harga yang nggak wajar karena hubungan istimewa, maka negara itu bisa melakukan koreksi terhadap laba mereka demi kepentingan pajak. Selanjutnya ada mekanisme penghindaran pajak berganda, biasanya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada kredit pajak, yang artinya itu pajak yang udah dibayar di negara sumber bisa dikreditkan saat bayar pajak di negara domisili. Yang kedua itu ada pembebasan atau pengurangan pajak. Jadi kalau penghasilan udah kena pajak di negara sumber, maka di negara domisili bisa dibebaskan atau dikurangi pajaknya. Dan terakhir ada pertukaran informasi pada pasal 26. Nah, kedua negara sepakat untuk saling bertukar informasi, tujuannya supaya penghindaran atau pengelakan pajak bisa dicegah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam penghasilan yang ada pada tax treaty. Yang pertama yaitu ada activity income, yang kedua ada passive income, dan yang terakhir ada other income. Untuk yang other income yaitu ada pada pasal 22 yang membahas tentang other income, yaitu masuk dalam kategori maybe tax sheet yang digunakan dalam pasal tersebut, yaitu untuk menunjukkan bahwa pengenaan pajak atas penghasilan lainnya merupakan pilihan bagian negara pihak perjanjian. Artinya, penghasilan yang tidak secara spesifik diatur dalam perjanjian pajak ini dapat dikenakan pajak di negara asal penghasilan atau negara tempat penghasilan tersebut berasal. Namun, negara yang menerima penghasilan tersebut juga memiliki pilihan untuk mengenakan pajak atau tidak di negara tempat tinggal penerimaan penghasilan. Lalu kita masuk ke kategori passive income. Yang pertama ada pada pasal 20, yaitu guru dan penelitian, masuk ke dalam kelompok Southby tax sheet, yaitu penggunaan Southby tax sheet pada pasal ini menunjukkan bahwa kewajiban bagi negara yang mengundang atau negara tempat kerja untuk tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh guru dan peneliti yang bekerja sementara di negara tersebut, selama penghasilan tersebut masih dapat dikenakan pajak di negara asal atau tempat tinggal. Yang kedua ada pada pasal 6, yaitu yang menjelaskan penghasilan dari harta tak bergerak, yang dimana masuk dalam kelompok Southby tax sheet, yaitu kewajiban yang diterapkan di negara tempat properti berada, karena properti tersebut dianggap terkait langsung dengan negara tersebut. Hal ini menghindari kebingungan tentang pengenaan pajak atas pendapatan dari sewa properti yang terletak di negara lain. Selanjutnya yaitu pada pasal 10 yang menjelaskan tentang dividen, masuk ke dalam kategori maybe tax sheet, yaitu memberikan opsi kepada negara tempat penerima dividen tinggal untuk memilih apakah akan mengenakan pajak atas dividen tersebut atau apakah negara asal pembayaran dividen boleh mengenakan pajak tersebut dahulu dengan batasan tarif yang telah disepakati dalam perjanjian pajak. Selanjutnya yaitu ada pada pasal 11 tentang bunga dan masuk dalam kategori maybe tax sheet, yaitu memberikan pilihan kepada negara tempat penerima bunga untuk memutuskan apakah mereka akan mengenakan pajak atas bunga yang diterima atau tidak, seiring dengan tergantung pada kebijakan domestik dan adanya pengaturan penghindaran pajak berganda, misalnya melalui pembatasan atau pengurangan tarif pajak. Kemudian yang kelima ada pada pasal 12 tentang royalti, masuk dalam kategori maybe tax sheet, yaitu memberikan fleksibilitas bagi negara-negara terkait dalam menentukan apakah mereka akan mengenakan pajak pada royalti yang diterima dengan mengingatkan kebijakan domestik dan potensi penghindaran pajak berganda. Kemudian yaitu ada pada pasal 13 yang menjelaskan tentang keuntungan harta dan masuk pada kategori shall be taxed, yaitu memberikan ketentuan yang lebih tegas bahwa keuntungan dari penjualan aset yang
lokasi di negara tertentu harus dikenakan pajak di negara tempat aset tersebut berada, meskipun penerima keuntungan tinggal di negara lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang active income. Ada di pasal 7 membahas business profit, kenapa dia shall be tax only? Karena secara prinsip hanya negara domisili yang boleh memajaki laba usaha jika tidak ada BUT. Negara sumber hanya dapat mengenakan pajak jika ada BUT. Kemudian berubah menjadi may be tax pada kondisi itu. Di pasal ke-8 itu ada shipping and air transport, kenapa shall be tax only? Karena prinsip internasional menyepakati bahwa penghasilan dari transportasi internasional hanya dikenai pajak di negara tempat perusahaan berdomisili untuk menghindari multi taxation di tiap pelabuhan atau negara singgah. Di pasal 14 itu ada independent personal service, kenapa dia shall be tax only? Karena pada dasarnya pekerjaan mandiri dokter atau konsultan hanya dikenai pajak di negara domisili kecuali ada kehadiran substansial di negara lain, bisa dikenai pajak di sana juga. Di pasal ke-15 itu ada dependent personal service, kenapa shall be tax only? Karyawan pada umumnya dikenai pajak di negara domisili kecuali dia bekerja di negara lain lebih dari waktu tertentu, maka shall be tax only oleh negara tempat kerja itu. Di pasal ke-19 itu ada government service, kenapa shall be tax only? Karena ini menyangkut pegawai negeri, negara pemberi kerja atau pemerintah yang memiliki hak eksklusif atas penghasilan pegawainya. Pasal 16 itu ada director fees atau may be tax. Kenapa dia may be tax? May be tax karena negara tempat perusahaan berdomisili punya hak utama untuk memajaki kompensasi direktur. Di pasal 17 itu ada artistes and athletes. Kenapa dia may be tax? Karena mereka bisa menghasilkan banyak uang dari penampilan singkat di luar negeri, maka negara tempat aktivitas dilakukan boleh memajaki langsung tanpa peduli domisili. Selanjutnya ada other income di pasal 18. Itu ada pension and annuities. Kenapa dia shall be tax only? Pada pasal ini menunjukkan bahwa pengenaan pajak atas pensiun dan anuitas adalah kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pajak tersebut. Penggunaan shall be tax only dalam konteks ini berarti bahwa pensiun dan anuitas hanya boleh dikenakan pajak di negara tempat tinggal penerima dan negara asal penghasilan atau tempat pensiun dan atau anuitas dibayar tidak memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Jadi pada akhir kesimpulan kali ini adalah perjanjian antara Indonesia dan Yordania mengenai penghindaran pajak berganda ditandatangani pada 12 November 1996 dan disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 151 tahun 1998 pada 18 September 1998 dengan berlakunya efektif sejak 1 Januari 1999. Sejak diberlakukannya tidak ada perubahan atau amandemen terbaru terhadap perjanjian ini yang tetap berlaku hingga saat ini dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan yang tertulis. Perjanjian ini mencakup berbagai jenis pajak penghasilan di kedua negara dengan ketentuan tarif pemotongan pajak maksimum untuk dividen, bunga, dan royalti yaitu masing-masingnya sebesar 10% dari jumlah bruto. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.